Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananta Subiaktos dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal tentang pengaruh penambahan metanol pada bahan bakar Pertalite terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang mesin Kijang 7000. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Rahman Syarifuddin Agus Supriyadi. Kita mulai dengan abstrak. Masyarakat modern tidak bisa terlepas dari transportasi, khususnya kendaraan, baik itu kendaraan milik sendiri ataupun angkutan umum. Dampak dari penggunaan kendaraan salah satunya adalah naiknya emisi gas buang. Emisi gas buang adalah asap yang keluar dari knalpot atau bisa disebut pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna bisa menghasilkan emisi berupa HC, CO, CO2, O2, dan NOx. Dari kelima unsur tersebut, yang paling berbahaya adalah unsur HC, CO2, dan NOx. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi yang paling dan pengaruh ditambahkannya metanol sebanyak 5-20% ke dalam bahan bakar Pertalite dengan variasi campuran 50 mili dan dilakukan 3 kali pengujian setiap campuran menggunakan gas analyzer. Mesin yang digunakan pada pengujian ini adalah mesin mobil Kijang 7000 dengan kapasitas 1800 cc dan diuji pada RPM konstan yang itu 800 RPM. Data dianalisis secara deskripsi kuantitatif dalam bentuk tabel dan grafik. Metanol pada bahan bakar Pertalite menyebabkan penurunan pada kadar emisi gas buang kendaraan. Hal itu ditunjukkan pada perubahan bahan bakar PT95 M5 sampai PT80 M20. A. Pendahuluan. Meningkatnya populasi terhadap kendaraan bermotor, maka berdampak pada pentingnya konsumsi bahan bakar BBM. Semakin meningkatnya konsumsi BBM yang dibutuhkan pada proses pembakaran mesin tertentu akan berdampak pada peningkatan kadar emisi gas buang yang dihasilkan. Seperti diketahui bahwa emisi gas buang pada kendaraan bermotor sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar akan menghasilkan emisi gas buang seperti CO, karbon monoksida, HC, hidrokarbon, NOx, nitrogen oksida, SOx, sulfur oksida, Pb, timbal, dan partikulat. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam dan secara berkeseimbangan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Salah satu bentuk energi terbarukan adalah bioenergi. Istilah bioenergi digunakan untuk energi diperoleh dari biomasa, baik itu untuk menghasilkan listrik dan panas ataupun diproses lagi untuk menghasilkan bahan bakar cair untuk alat transportasi, contohnya metanol, butanol, biotanol, dan lain-lain. Metanol termasuk biomasa untuk campuran bahan bakar. Alternatif bahan bakar yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan tanpa mengganggu pasokan pangan adalah metanol. Penggunaan metanol sebagai campuran bahan bakar mempunyai beberapa keuntungan. Misalnya, metanol tidak larut dalam air, sehingga tidak mudah menyebabkan korosi. Kandungan energi yang tidak jauh berbeda dengan bensin dan di sektor lingkungan metanol lebih aman karena jika tumpah tidak mencemari air tanah akibat sifat fisiknya yang menolak air. Tujuan penelitian adalah untuk mengamati pengaruh penambahan metanol ke dalam Pertalite terhadap sifat kimia pada Pertalite. Peningkatan angka oktan, sifat
volatilitas, serta efek pemakaian campuran metanol dengan pertalite terhadap kinerja mesin mobil Toyota Kijang seri 7000 seperti waktu akselerasi, daya akselerasi, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Metanol adalah salah satu jenis bahan bakar alternatif yang dapat dijadikan sebagai campuran bahan bakar fosil untuk mesin pembakaran dalam dan beberapa jenis mesin lainnya. Metanol dapat digunakan dengan mencampurkannya pertalite atau sendirian. Metanol juga dikenal sebagai metik alkohol, wood alkohol, atau spiritus. Senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH ini adalah alkohol paling sederhana, ringan, mudah menguap, tidak berwarna, dan cairan yang mudah terbakar. Metanol merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan diversifikasi bahan bakar. Metanol memiliki kandungan oksigen. Ini diperlukan sebagai syarat terjadinya proses oksidasi bahan bakar di ruang bakar, sehingga dapat meningkatkan efisien internal dan menurunkan emisi gas buang. Selain itu, metanol memiliki dampak negatif yang lebih kecil terhadap lingkungan dibandingkan bahan bakar bensin dan solar. Hal ini disebabkan karena sifat metanol yang dapat bercampur sempurna dengan air, terdegradasi cepat di atmosfer, dan dapat terurai pada permukaan air dan di bawah tanah. Metanol juga memiliki rantai karbon yang jauh lebih pendek sehingga dapat terbakar lebih sempurna dan melepaskan gas karbon monoksida yang lebih sedikit. Di sisi lain, metanol memiliki keunggulan dibandingkan bahan bakar pertalite. Di antaranya, mampu menaikkan kinerja mesin dan mereduksi gas buang hasil pembakaran. Penambahan metanol dengan pertalite diharapkan dapat mengurangi pemakaian bahan bakar alternatif tanpa harus ada campuran okta lebih tinggi berkisar 109 RON. Bila dibandingkan dengan bensin yang mempunyai RON hanya 90 dan diharapkan apabila bahan bakar pertalite dicampur dengan metanol emisi gas buang yang keluar dari kendaraan lebih baik dari penggunaan bahan bakar pertalite. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan pengujian analisis proposal tugas akhir ini dengan judul Pengaruh Penambahan Metanol pada Bahan Bakar Pertalite terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang Mesin Mobil Toyota Kijang seri 7000. Landasan teori. Mesin pembakaran dalam di mana proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di dalam itu sendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik. Mesin pembakaran dalam umumnya dikenal dengan nama motor bakar. Proses pembakaran berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri, sehingga pembakarannya terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Motor bakar mempergunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat piston yang bergerak translasi atau bolak-balik. Di dalam silinder itulah terjadi proses pembakaran bahan bakar dengan udara. Gas pembakaran yang dihasilkan oleh proses mampu menggerakkan piston yang oleh batang penggerak dihubungkan dengan proses engkol. Contoh mesin pembakaran dalam yaitu mesin bensin, mesin diesel, 4-stroke cycle, 2-stroke cycle, mesin worker. 2. Prinsip kerja mesin pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen diiringi kenaikan panas dan nyala pada pembakaran dalam silinder motor. Pembentukan panas itulah yang dibutuhkan. Hasil reaksi kimia dibuang sebagai asap dan tenaga panas itu selanjutnya akan diubah menjadi teknik mekanis. Campuran bahan bakar dibakar oleh bunga api listrik, maka diperlukan waktu tertentu bagi bunga api untuk merambat di dalam ruang bakar. Oleh sebab itu akan terjadi sedikit kelembaban antara awal pembakaran dengan pencapaian tekanan pembakaran maksimum. Oleh karenanya agar diperoleh output maksimum pada engine dengan tekanan pembakaran mencapai titik tertinggi 10 derajat setelah TMA.
Periode perlambatan api harus diperhitungkan pada saat menentukan memperoleh output mesin yang maksimal mungkin. Akan tetapi, karena diperlukan waktu untuk perlambatan api, maka campuran udara dan bahan bakar harus dibakar sebelum TMA. Pada pembakaran sempurna, setelah penyalaan dimulai, api menjalar dari busi dan menyebar ke seluruh arah dalam waktu yang sebanding dengan 200 sudut engkol atau mencapai tekanan maksimum. Kecepatan kecepatan api umumnya kurang dari 10-30 m per detik. Panas pembakaran dari TMA diubah dalam bentuk kerja dengan efisiennya yang tinggi. Kelembapan waktu akan menurunkan efisiensi, dan ini disebabkan rendahnya tekanan akibat pertambahan volume dan waktu penyebaran api yang terlalu lambat. Campuran bahan bakar dan udara dihisap ke dalam silinder, kemudian dikompresikan oleh toraks saat bergerak ke titik mati atas. Karena adanya proses yang disebabkan oleh percikan bunga api dari busi, maka akan menghasilkan temperatur dan tekanan gas yang besar, yang mendorong torak gerak bolak-balik. Torak diubah menjadi gerak putar pada poros engkol melalui batang torak. Gerak putar inilah yang menghasilkan tenaga pada kendaraan. Mesin motor bensin 4 langkah adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran terjadi 4 langkah piston. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, kompresi, tenaga, dan langkah buang yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol. Berikut adalah prinsip kerja motor bensin 4 langkah. Yaitu adalah 4 langkah-langkah ya. Bisa dibaca aja itu. Lanjut ke nomor 3. Konsumsi bahan bakar spesifik. Dalam pengujian mesin, konsumsi bahan bakar diukur sebagai lagu aliran massa bahan bakar per unit waktu. Konsumsi bahan bakar adalah laju aliran bahan bakar per satuan daya. Ukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan daya. Jadi nomor 3 itu adalah rumus-rumus konsumsi bahan bakar spesifik. Lanjut nomor 4. Analisis pembakaran dalam. Emisi gas buang adalah zat atau unsur hasil dari pembakaran di dalam ruang bakar yang dilepaskan ke udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang berasal dari penguapan tangki bahan bakar minyak. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 1995, emisi didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya zat energi dan atau komponen lain ke udara. Sedangkan pengertian lain dari emisi gas buang merupakan sisa hasil pembakaran mesin kendaraan, baik itu kendaraan beroda, perahu atau kapal, dan pesawat terbang. Lanjut nomor 5. Emisi gas buang hidrokarbon. Konsentrasi Hc adalah zat pencemar. Jumlah hidrogen yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam ruang bakar mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui pipa gas buang. Perbandingan volume dari hidrokarbon Hc dipersamakan dengan normal laksana dalam gas buang dan dinyatakan dalam ppm atau part per million. Lanjut 6. Emisi gas buang karbon monoksida CO. Konsentrasi karbon monoksida adalah zat pencemar dengan rumus kimia CO yang merupakan jumlah karbon monoksida yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam ruang bakar mesin
kendaraan yang dikeluarkan melalui pipa gas yang perbandingan volume dari karbon monoksida yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dengan presentasi. 7. Oksigen. Konsentrasi O2 adalah perbandingan volume oksigen O2 yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dalam persen. Konsentrasi dari oksigen di gas buang kendaraan berbanding terbaik dengan konsentrasi CO2 untuk mendapatkan proses pembakaran yang sempurna, maka kadar oksigen yang masuk ke ruang bakar harus mencukupi untuk setiap molekul hidrokarbon. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Hasil pembahasan D. Pengujian ini menggunakan mesin Kujang 7000 tahun 1997. Bahan bakar yang digunakan adalah Pertalite dan metanol dengan variasi penambahan metanol 5% sampai 20% dengan interval 5%. Pengambilan data dilakukan pada putaran mesin konstan 800 rpm. Penambahan metanol pada Pertalite diamati untuk mengetahui pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Berikut adalah data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel ini. Dan di situ ada penjelasan mengenai tabel-tabel tersebut yang dijelaskannya 1 sampai dengan nomor 5. Nah, itu tabelnya itu. Lanjut nomor 2. Emisi hidrokarbon. Baik, bisa dilihat berikut penjelasan tabel pengujian di atas. 1. Data murni menghasilkan 146,33 ppm. 2. Penambahan metanol 5% pada bahan bakar Pertalite menghasilkan HC 187,66 rpm. 3. Penambahan metanol 10% pada bahan bakar Pertalite menghasilkan HC 168,00 ppm. 8. Penambahan metanol 15% pada bahan bakar Pertalite menghasilkan HC 180,33 ppm. 5. Penambahan metanol 20% pada bahan bakar Pertalite menghasilkan HC 152,33 ppm. Berikut adalah grafik emisi gas buang. Lanjut, kita nomor 3. Itu adalah tabel karbon monoksida CO. Berikut adalah penjelasan mengenai tentang emisi karbon monoksida dari yang nomor 1. Data murni menghasilkan 8,20%. 2. Penambahan metanol 5% pada bahan bakar Pertalite menjelaskan hasil CO 7,21%. 3. Penambahan metanol 10% pada bahan bakar Pertalite menghasilkan CO 8,34%. 4. Penambahan metanol 15% pada bahan bakar Pertalite menghasilkan CO 7,76%. 5. Penambahan metanol 20% pada bahan bakar premium menghasilkan CO 7,25%. Kita lanjut ke nomor 4. Karbon dioksida. Berikut adalah penjelasan tabel pengujian ya, yang karbon dioksida.
yang itu, yang sebelah kanan tabelnya. Dan saya bacakan penjelasan dari pengujian tabel di atas. 1. Data murni menghasilkan 9,1%. 2. Penambahan metanol 5% pada bahan bakar pertalite menghasilkan CO2 9,3%. 3. Penambahan metanol 10% pada bahan bakar pertalite menghasilkan CO2 8,5%. 4. Penambahan metanol 15% pada bahan bakar pertalite menghasilkan CO2 pertalite menghasilkan CO2 8,9%. 5. Penambahan metanol 20% pada bahan bakar pertalite menghasilkan CO 9,4%. Lanjut, nomor 5. Nitrogen oksida atau disebut dengan NOx. Berikut penjelasan tabel pengujian di atas. Saya bacakan. 1. Data murni menghasilkan 0,806%. 2. Penambahan metanol 5% pada bahan bakar pertalite menghasilkan NOx 0,843%. Ini menunjukkan bahwa penambahan metanol mengalami kenaikan kadar NOx sebesar 4,59% dibandingkan pertalite murni. Penambahan metanol 10% pada bahan bakar pertalite menghasilkan NOx 0,822%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan metanol mengalami kenaikan kadar NOx sebesar 1,99% dibanding pertalite murni. 4. Penambahan metanol 15% pada bahan bakar pertalite menghasilkan NOx 0, berapa ini? 833. Lanjut, nomor 6. Oksigen. Berikut adalah tabel dari pengujian di atas. 1. Data murni menghasilkan 0,98%. Penambahan metanol 5% pada bahan bakar pertalite menghasilkan O2 1,35%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan metanol mengalami kenaikan kadar 0,02 sebesar 37,76%. Penambahan metanol 3. Penambahan metanol 10% pada bahan bakar pertalite menghasilkan O2 1,61%. 4. Penambahan metanol 15% pada bahan bakar pertalite menghasilkan O2 1,21%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan metanol mengalami kenaikan kadar O2 sebesar 23,47%. 5. Penambahan metanol 20% pada bahan bakar pertalite dengan menghasilkan O2 1,07%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan metanol mengalami kenaikan kadar O2 sebesar 9,18% dibanding pertalite murni. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya metanol pada penambahan bahan bakar pertalite mengakibatkan konsumsi bahan bakar lebih rendah dibanding PT 100. Selain itu, penambahan metanol pada bahan bakar pertalite menyebabkan penurunan pada kadar emisi gas buang kendaraan yaitu HC terendah PT 80 M20 sebesar 152,33 ppm, CO terendah PT 95 M5 sebesar 77,21%, CO2 terendah PT 90 M10 sebesar 8,25%. NOx terendah PT 90 M10 dan PT 85 M15 sebesar 0,822%.
dan O2 terendah PT80 M20 sebesar 1,07%. Hal itu ditunjukkan pada percobaan bahan bakar PT95 M5 sampai PT80 M20. Berikut ini adalah sumber-sumber nama-nama yang udah disusun menjadi daftar pustaka. Itu mari kita lihat, ada yang bernama Agus Suyanto, Aris Munandar, Baren Scott, Sutrisno, Muku, Noviani Irmawati, Raden Karisma, Samsiana Seta, Skulks, Syahril. Sekian, terima kasih. Ini adalah presentasi saya mengenai jurnal tugas kimia bahan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.